Selamat pagi YouTube, selamat pagi good people. Welcome back to my channel, Om RT Channel. Hari ini tanggal 25 Agustus 2021 adalah hari ketiga saya berada di Pulau Lombok. Dan sekarang saya sedang dalam perjalanan ke Pelabuhan Bangsal karena saya akan menyeberang ke Gili Trawangan. Berangkat dari kota Mataram, saya melalui jalur jalan raya Senggigi untuk ke Pelabuhan Bangsal. Dan ini membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jaman untuk sampai ke Pelabuhan Bangsal. Melewati jalur jalan raya Senggigi ini, kita akan disuguhi panorama pemandangan laut yang indah sepanjang perjalanan sampai ke Pelabuhan Bangsal. Untuk sampai ke Pelabuhan Bangsal melalui jalur ini tidaklah susah. Jika kita sudah berada di jalur jalan raya Senggigi, kita hanya perlu mengikuti jalan utamanya. Lalu sampai di perempatan lampu merah di daerah Pemenang, kita belok ke kiri dan Pelabuhan Bangsal hanya berjarak 5 menit dari perempatan. Sesampainya di pelabuhan, saya harus mencari tempat penitipan sepeda motor terlebih dahulu. Di pelabuhan ini banyak tempat jasa penitipan sepeda motor, dan saya memilih menitipkan sepeda motor saya di Kayama Parkir. Lokasinya tidak jauh dari dermaga. Untuk biaya penitipan sepeda motor, kita dikenakan biaya 15.000 per harinya. Dan kita tidak perlu khawatir, karena tempat ini juga sudah dilengkapi CCTV. Untuk loket pembelian tiket, posisinya ada di pojokan sebelah kiri dari pintu masuk pelabuhan. Dan untuk harga tiket menyeberang ke Gili Trawangan, sebesar Rp15.000 saja. Harga tiket penyeberangan ke Gili Trawangan 15.000. Terus kapalnya akan berangkat kalau sudah ada 40 penumpang ya. Jadi kita sekarang harus nunggu penumpang lagi. Kayaknya masih lama sih ya, karena nggak ada 40 orang sih kayaknya. Baru 20 orang. Setelah menunggu kira-kira 30 menitan, akhirnya kami dipanggil untuk masuk ke kapal. Sepertinya kuota minimal 40 penumpang sudah terpenuhi. Pukul 10.45 akhirnya kapal berangkat. Dan nampaknya di kapal ini penumpang yang akan ke Gili Trawangan bukan orang yang akan berwisata saja. Ada juga penumpang yang akan bekerja dan berdagang di Gili Trawangan.
Setelah 40 menit perjalanan laut, akhirnya kami tiba juga di Gili Trawangan. Sesampainya di Gili, saya harus mencari tempat menginap terlebih dahulu, karena memang saya belum booking kamar sebelumnya. Lalu tiba-tiba ada abang-abang yang menawari tempat menginap yang murah, hanya Rp150.000 per malam. Dapat kamar dengan fasilitas AC dan TV, plus sepeda gayung untuk alat transportasi di Gili. Namun sayangnya tidak dapat breakfast. Nama tempatnya Gili Weldan Guest House, dan jaraknya tidak jauh dari dermaga, kira-kira 100 meteran. Tanpa pikir panjang lagi, akhirnya saya putuskan untuk menginap di tempat ini. Buat teman-teman yang belum pernah ke Gili Trawangan, untuk diketahui di Gili tidak ada kendaraan bermotor. Untuk alat transportasi di sini hanya ada sepeda gayung dan dokar, atau di sini biasa disebut cidomo. Tempat ini nampak sepi. Dulu biasanya banyak wisatawan asing yang lalu lalang di tempat ini. Sepertinya pandemi benar-benar memukul pariwisata di Gili. Bisa kita dengar di sini suara alat berat yang sedang mengerjakan suatu pekerjaan. Walaupun kondisi pandemi, ternyata pembangunan tetap berjalan di tempat ini. Sepertinya ada proyek pembuatan dermaga yang cukup besar. Ya, semoga saja proyeknya cepat selesai, agar bisa segera dipergunakan. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke penginapan untuk mengambil sepeda, dan akan mencoba mengeksplor sisi lain dari pulau ini, sambil mencari tempat makan siang yang murah. Tadi kita sampai di Gili Trawangan sekitar jam 11.30 guys, 11.20 11.30. Terus sekarang lagi mau keliling-keliling cari tempat makan yang murah. Nah, cuman yang nggak tahu nih, tadi saya masuk gang, nggak tahu nih sekarang ada di mana. Udah, kita explore aja tempat ini, kita keliling-keliling ya. Yang rame itu ya? Enggak, ini enggak. Yang jalan yang itu, ke dalam itu. Oh ini, ke kiri ya? Oke. Ya, makasih Mas ya. Ada tempat buat makan. Akhirnya nemu tempat makan murah guys. Itu tadi makan nasi campur sama es teh cuma 20.000.
Memang warungnya agak masuk ke dalam sih ya. Nama warungnya Warung Biseni. Ya, nanti aku share deh mapsnya di. Lanjut explore guys. Ada teman muda guys. Jadi warung nasinya Biseni itu sebelahnya ada kandang kudanya. Bisa dilihat. Yuk, jalan. Di sisi barat dari pulau ini kondisinya lebih memprihatinkan lagi guys. Selain kondisinya lebih sepi, restoran, bar, warung, hotel, villa, sampai minimarket banyak yang tutup. Sepertinya nggak ada kehidupan sama sekali. Jadi sejauh kita udah lewat tadi, banyak kafe, hotel, villa, warung pada tutup semua ya. Mungkin karena pandemi. Jadi pandemi ini benar-benar berdampak banget ya ke pariwisata. Halo. Sepanjang jalur yang tadi saya lewati, saya banyak melihat paving block yang ditaruh di pinggir jalan. Sepertinya jalur untuk sepeda akan diperbaiki. Tentu itu sangat bagus sekali kalau benar terjadi. Dan tentu saat ini adalah momen yang paling tepat untuk diperbaiki. Sampai nanti situasi normal kembali, jalur sepeda ini sudah bisa dipergunakan. If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, it's how I feel. You deserve better than me.
makan di Pasar Senggol ya, yang dekat pelabuhan. Wah, kondisi pasar malamnya sepi juga guys. Nampak tak banyak lapak makan yang buka. Bisa dilihat guys, tadi di belakang saya sepi banget kan. Jadi tadi sempat ngobrol sama ibu pedagangnya. Tadi infonya sih ya udah semenjak pandemi ya sepi begini. Jadi nggak ada tamu ya, tamunya nggak banyak, ada tamu cuma nggak banyak. Jadi yang jualan juga banyak yang tutup ya, karena emang ya nggak ada yang beli. Ya semoga lah pandemi cepat berlalu ya, biar ekonominya jalan lagi. Kalau misalnya terus-terusan kayak gini ya nggak tahu dan ibu pedagangnya juga bisa survive atau enggak. Kasihan lah. Selamat pagi guys. Ke Gili kalau nggak snorkeling nggak lengkap rasanya. Selain tempat yang indah untuk melihat sunset dan sunrise, Gili Trawangan juga merupakan tempat yang asik untuk snorkeling ataupun diving. Sayangnya waktu saya terbatas, sehingga saya tidak bisa mengeksplor seluruh tempat ini, terutama spot snorkeling dan divingnya. Belum lagi spot yang ada di Gili Meno dan Gili Air. Cari sarapan dulu guys. Sarapannya udah guys, kenyang perutnya, murah lagi. Terus sekarang kita balik ke hotel lagi, terus check out, beli tiket buat nyebrang ke Lombok lagi, terus nyebrang. Udah kita balik ke Lombok lagi. Oke, udah yuk balik. Harga tiketnya 15.000 guys. Jadi harganya sama ya seperti waktu kita beli dari Lombok nyebrang ke Gili Trawangan. Dan aturannya juga sama, harus nunggu 40 penumpang dulu.
baru kapalnya akan jalan. Dan sepertinya akan agak lama nih nunggunya, karena kalau dilihat si penumpangnya nih 10 orang juga belum sampai nih yang nunggu. Akhirnya jalan guys, setelah 2 jam menunggu ya, udah 40 orang. Keindahan Gili Trawangan membuat banyak orang ingin bisa kembali datang ke tempat ini, bahkan sampai wisatawan asing. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, sehingga wisatawan bisa berbondong-bondong kembali datang ke tempat ini, dan perekonomian serta pariwisata di tempat ini bisa menggeliat dan bangkit kembali. Semoga video ini bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman yang akan berlibur ke Gili Trawangan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. And see you on the next video. Ciao.